Nama saya Regina Liani Malau dari kelompok 6 Pendidikan Fisika D 2017. Saya Farhanisa Salatsia dari Pendidikan Fisika 2017. Saya Indri Yulia Putri Nasution dari Pendidikan Fisika 2017. Muhammad Fira Bramasta dari kelompok 6 Fisika Lingkungan dengan NIM 17033140. Perkenalkan, nama saya Vinika Humaira dari kelompok 6 dari kelas Pendidikan Fisika 2017. Jumpa lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita akan berbicara tentang pemanasan global dan pelestarian lingkungan. Istilah pemanasan global atau global warming mungkin kita sudah tidak asing lagi, di mana ini adalah fenomena peningkatan suhu bumi secara global. Dampak dari pemanasan global itu salah satunya adalah frekuensi kejadian cuaca ekstrim semakin sering dan tak menentu. Nah, dalam rangka mengatasi dampak dari pemanasan global tersebut, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan melakukan penghematan energi. Nah, video kita kali ini akan mengulas lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana hasilnya? Saksikan video ini sampai selesai. Baiklah, sekarang saya sudah berada di tempat Tugu Pahlawan Tak Dikenal yang merupakan salah satu tempat objek wisata Bukit Tinggi. Di sini terdapat beberapa pohon dan tanaman untuk melestarikan lingkungan. Pohon-pohon di sini cukup banyak dan dapat mencegah akan adanya polusi udara. Dan terdapat tanaman-tanaman untuk memperindah tempat wisata. Sayangnya, pemerintah tidak membersihkan kolam di sekitar tugu ini, dan pada kolam airnya sedikit berbau. Baiklah, saya sudah berada di Taman Monumen Proklamator Bung Hatta yang merupakan salah satu objek wisata di Kota Bukit Tinggi ini. Pemerintah sudah melakukan pelestarian terhadap lingkungan untuk mencegah akan pemanasan global pada saat ini. Dengan banyaknya tanaman dan juga pohon di sini, membuat suasana di sekitaran taman menjadi sejuk. Tersedia jalan setapak untuk para pengunjung agar pengunjung tidak berjalan di atas rumput-rumput di taman ini. Yang terakhir adalah tempat objek wisata terakhir yang kami kunjungi, yaitu Dam Gadang, yang merupakan salah satu ikonik dari Kota Bukit Tinggi.
Di sekitar arena Jam Gadang hanya terdapat taman-taman sederhana. Juga kurang adanya pepohonan di sekitar kawasan ini. Sehingga pada saat cuaca panas membuat suasana di sekitaran Jam Gadang ini terasa sangat panas dan terlihat sedikit lebih gersang. Sekarang saya sedang berada di PT Semen Padang. PT Semen Padang adalah produsen semen tertua di Indonesia. PT Semen Padang didirikan pada 18 Maret 1910. Kemudian, pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasi oleh Pemerintahan Republik Indonesia dari Pemerintahan Belanda. Secara garis besar, proses produksi semen melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, penambangan dan penyimpanan bahan mentah. Yang kedua, penggilingan dan pencampuran bahan mentah. Yang ketiga, homogenisasi hasil penggilingan bahan mentah. Yang keempat, pembakaran. Dan yang terakhir adalah penggilingan akhir hasil pembakaran. PT Semen Padang berada di kawasan Bukit Indarung, Padang, Sumatera Barat. PT ini dibangun di kawasan bukit yang lumayan jauh dari pemukiman warga. Dan bisa kita lihat, ini adalah bagian depan dari PT Semen Padang yang ditanami banyak pepohonan. Gunanya adalah untuk menetralisasi hasil pembakaran, dan itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global atau global warming. Marilah kita bersama-sama untuk saling menjaga alam kita. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan kendaraan bermotor yang sangat merusak lingkungan dan menimbulkan kerusakan pada pernafasan kita salah satunya. Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi kota-kota akhir ini adalah penggunaan kendaraan bermotor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor juga berimbas kepada tingkat kemacetan yang sangat tinggi, juga bertambah kotornya udara di sekitar kita. Sejauh ini, terdapat beberapa polutan utama yang mencemari dan menurunkan kualitas udara perkotaan di negeri ini, yakni nitrogen dioksida atau NO2, nitran oksida atau NO2, partikel debu, karbon monoksida atau CO, serta timbal. Zat-zat polutan tersebut sebagian besar dihasilkan oleh proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, alangkah baiknya jika kita tetap menggunakan kendaraan bermotor, alangkah baiknya kita menggunakan kendaraan yang berakibat positif terhadap lingkungan kita. Contohnya tidak menggunakan kendaraan bermotor yang menimbulkan asap kendaraan yang sangat merusak lingkungan dan mengganggu pernafasan orang-orang yang ada di sekitarnya. Alangkah baiknya penggunaan kendaraan bermotor bisa juga dikurangi dengan menggunakan sepeda atau penggunaan yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Pemanasan global adalah
sebuah dampak negatif dari pencemaran udara yang kronis. Nah, usaha untuk menurunkan angka pengguna sepeda motor tentu tidak bisa dilakukan serta-merta oleh pemerintahan saja, mengingat sepeda motor adalah kendaraan yang ekonomis yang digunakan oleh masyarakat. Hal yang dilakukan pemerintah adalah memperhatikan kualitas bahan bakar dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut. Adapun upaya-upaya untuk mencegah pemanasan global yaitu mengurangi pemakaian listrik, karena sebagian besar CO2 di udara disebabkan oleh pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar fosil. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi atau penanaman pohon, karena pohon di bumi ini bisa menyerap CO2 dan CO2 itu berguna untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen sehingga menyeimbangkan kadar udara bumi. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan energi alternatif, contohnya seperti menggunakan tenaga surya, menggunakan tenaga angin, menggunakan tenaga air. Selanjutnya yaitu melakukan reuse recycle. Apa itu reuse? Itu memanfaatkan kembali sampah yang telah digunakan. Salah satu contohnya yaitu kita memakai sapu tangan untuk mengurangi pemakaian tisu, sehingga kita dapat menggunakannya berlanjut atau terus-menerus. Kedua, reduce itu mengurangi pemakaian sampah. Contohnya kita memakai tisu itu berasal dari kayu dan kayu itu dibagi. Jadi kita mengurangi pemakaian tisu sehingga mengurangi terjadinya pemanasan global. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu menurunkan sampah-sampah. Untuk menurunkan sampah-sampah ini kita dapat membagi kategori sampah-sampah. Pertama, organik dan anorganik. Apa itu organik? Organik itu sampah-sampah alami seperti kulit buah dan lain-lainnya. Apa itu sampah anorganik? Anorganik itu sampah-sampah seperti plastik dan lain-lainnya. Untuk sampah yang organik itu bisa menjadi pupuk kompos untuk pertanian. Sedangkan untuk anorganik bisa kita gunakan kembali menjadi kerajinan tangan seperti sampah plastik kopi atau sampah-sampah plastik lainnya yang bisa dijadikan seperti tas atau kerajinan lainnya.